Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Bahri dengan NIM 1812067, Prodi Peternakan, Angkatan 19, Kelas A, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Senjai. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan sistem pencernaan pada ayam. Paru merupakan mulut bagi unggas, rahang bawah dan rahang atas yang menanduk. Paru berfungsi untuk makan dan minum. Pada unggas, paru menghasilkan air liur atau saliva. Esofagus sering juga disebut kerongkongan. Kerongkongan merupakan tabung berotot yang dilalui makanan untuk proses pencernaan berikutnya. Esofagus membentang di sepanjang leher dan thorax. Pada esofagus terjadi gerakan peristatik untuk mendorong makanan masuk ke pencernaan berikutnya. Permukaan yang licin pada esofagus memudahkan makanan masuk ke dalam tembolok. Yang ketiga, tembolok. Tembolok merupakan suatu pelebaran kerongkongan yang terdapat di antara proventriculus atau lambung kelenjar dan mulut. Setelah makanan masuk ke dalam tembolok, makanan akan disimpan sementara. Makanan pada tembolok akan dilunakkan oleh getah yang dihasilkan oleh tembolok dan bakteri yang menghasilkan asam. Yang keempat, proventriculus. Pencernaan selanjutnya terjadi di proventriculus atau lambung kelenjar, terletak di antara kerongkongan dengan ampela. Di sini terjadi pencernaan secara enzimatis yang merubah makanan sehingga tidak mudah dicerna. Pencernaan di proventriculus terjadi dalam jangka waktu yang singkat. Yang kelima, ampela atau gizzard. Setelah dicerna di proventriculus, makanan masuk ke dalam ampela atau gizzard, atau disebut juga perut otot. Ampela berada di antara proventriculus dan bagian atas usus kecil. Ampela memiliki otot yang kuat dan permukaan yang tebal. Di sini terjadi pencernaan secara mekanik. Makanan akan digiling dengan bantuan batu-batu kecil yang sebelumnya dimakan oleh unggas, sehingga makanan berkurang lebih halus lagi. Yang keenam, usus kecil. Setelah dicerna di ampela, makanan masuk ke dalam usus kecil atau duodenum, jejunum, dan ileum. Mukosa usus halus berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan oleh fili-fili pada dinding usus. Pada usus kecil terjadi pencernaan secara enzimatis karena usus dihuni oleh beberapa jenis bakteri penghasil enzim. Enzim dalam usus kecil akan merubah protein menjadi asam amino, sedangkan lemak dirubah menjadi asam lemak dan gliserol. Keseimbangan jumlah bakteri dalam usus akan berpengaruh terhadap efisiensi pakan untuk kebutuhan pokok dan produksi. Yang ketujuh, usus buntu. Unggas memiliki dua saluran usus buntu atau yang disebut cecum. Pencernaan juga terjadi sedikit pada usus buntu atau cecum. Saluran pencernaan ini terjadi pencernaan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Yang kedelapan, usus besar. Pencernaan selanjutnya terjadi pada usus besar. Ukuran usus besar memiliki diameter 2 kali usus halus. Usus besar berfungsi merombak sisa-sisa pakan yang tidak bisa menjadi feses. Terjadi absorpsi kembali air yang banyak pada usus besar, yang berguna untuk menambah dan mengatur keseimbangan kandungan air pada tubuh unggas. Yang kesembilan, kloaka. Proses pencernaan terakhir terjadi pada kloaka. Kloaka merupakan tempat pengeluaran sisa-sisa atau ampas dari pencernaan atau feses dan urin. Untuk makanan selesai dicerna, sisa-sisa makanan feses akan dikeluarkan melalui kloaka atau urin akan dikeluarkan bersama feses. Yang ke-10, hati. Hati memiliki fungsi yang kompleks, antara lain dalam metabolisme karbohidrat, lemak, protein, dan zat besi. Hati juga berperan dalam sekresi empedu, detoksifikasi, pembentukan sel darah merah, metabolisme, dan penyerapan vitamin.
11. Pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi sebagai mengatur peredaran darah pada pencernaan ternak ayam. Itulah tadi penjelasan mengenai proses pencernaan pada ternak unggas. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam video pada kali ini, saya mohon maaf karena masih dalam proses pembelajaran. Saya kirim ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.